Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau juga tahu setiap permasalahan, setiap kondisi kami Tuhan, baik itu di dalam keluarga, pergaulan maupun perkuliahan, apapun itu Engkau tahu Tuhan. Hati apapun yang akan kami bahas malam ini, boleh menjadi satu dorongan buat kami juga untuk lebih mengapresiasi kerjaan-Mu, kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih atas setiap kesempatan demi kesempatan, seminggu demi seminggu yang telah berlalu. Kami tidak ingin hanya lewat begitu saja, tapi boleh Tuhan Engkau mendapatkan kami sebagai orang-orang muda, memiliki satu pandangan yang jelas. Kami perlu hidup bagi Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat malam semua. Ya, jadi sudah ada yang bisa jawab pertanyaan saya tadi? Yang satu, pertanyaannya adalah mengapa Yesus di dalam kitab Lukas ini diumpamakan sebagai orang Samaria? Yang kedua, mengapa hanya orang Samaria yang membantu dan menolong orang yang dirampok itu? Amin. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang sudah mau coba jawab? Belum? Apakah lupa? Kalau lupa, Pak. Oke, lupa ya. Baik, saya tunjuk ya, coba siapa ya? Apakah Berto bisa? Oke, mungkin Berto lupa juga. Raul apa bisa? Baik. Mungkin Kak Yohanes atau Kak Iva, ada ingat? Kalau dari saya, kenapa Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas ini digambarkan sebagai orang Samaria yang murah hati? Karena kan orang Samaria itu adalah orang yang tidak dipandangkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap orang-orang yang berdarah campur gitu. Jadi karena yang di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 juga ini adalah pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Nah, ini kan adalah orang bangsa Yahudi kan, dia adalah bangsa Yahudi. Di sini juga menunjukkan bahwa orang Samaria yang murah hati ini menunjukkan kepada ahli Taurat ini bahwa sebenarnya orang yang dari yang tidak dipandang atau diremehkan ini adalah orang yang adalah orang yang dapat membantu gitu, menjadi sesama manusia dari ahli Taurat ini, juga menunjukkan kepada ahli Taurat ini yang adalah bangsa Yahudi ini atas kesombongannya, menunjukkan bahwa orang yang paling rendah ini itu sanggup menolong orang sombong ini, kayak gitu sih. Oke, thank you, Eva. Yang nomor 2, ada yang mau coba? Kenapa enggak yang lain? Kan ada imam, ada juga ya orang-orang yang lain ya. Nomor 2 di mana? Oke, nomor 2 itu yang tadi, yang mengenai mengapa hanya orang Samaria yang mau membantu dan menolong orang yang dirampok. Ya, padahal ada tadi beberapa orang sebelumnya kan telah lewat ya kan. Di imam yang kan lewat, ditinggalin. Dan lainnya juga lewat, ditinggalin. Kenapa? Ada yang mau coba jawab nggak nih? Supaya
pelajaran selama seminggu tidak hilang. Ya, meskipun jawabannya salah-salah, nggak apa. Udah? Aneh mungkin? Elia? Belum? Kan ada 4 tokoh kan di dalam topik orang Samaria yang murah hati. Yang pertama itu ada ahli Taurat, yang kedua ada imam, ada yang ini ya, orang yang dirampok gitu kan. Orang yang dirampok, ada imam, ada Lewi, juga orang Samaria. Orang yang dirampok ini sebenarnya melambangkan atau menggambarkan ahli Taurat ini sebenarnya. Menggambarkan ahli Taurat. Nah, imam yang adalah orang yang melayani Allah, juga Lewi yang adalah orang yang melayani di bait suci ini, melayani umat Allah ini, tidak mampu menolong orang yang orang yang dirampok ini, orang yang dikatakan di sini setengah mati gitu. Di mana ya? Setengah mati itu di ayat 30. Ini tuh. Nah, setengah mati, dia dirampok habis-habisan, dipukul, bahkan ditinggalkan setengah mati. Itu tidak dapat ditolong oleh orang-orang ini, imam dan Lewi, karena ya mereka itu cuma lihat saja gitu, mereka lihat, tetapi hati mereka bukanlah hati yang mengasihi gitu. Hati mereka adalah hati yang bisa saja mereka itu cuma melayani secara luaran gitu. Jadi di sini tuh orang Samaria, kenapa dia itu dapat menolong ya, karena satu aspek karena yang tadi di sini tuh sebenarnya Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menolong orang yang sedemikian. Hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki hati yang mengasihi, yang penuh dengan belas kasih. Oke. Berarti jawabannya sudah diambil Kaifa semua ya. Oke, teman-teman, jadi poinnya adalah hati yang berbelas kasihan. Jadi malam ini kita kembali melihat bahwa manusia sangat terbatas. Namun orang Samaria ini, ya dia yang tidak dianggap, ya dia adalah darah campuran, tapi justru lebih mengasihi daripada orang-orang yang di situ, ya orang Lewi dan imam. Maka yang bisa kita tarik adalah bukan hanya kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab, baca, tiap hari kan baca. Ingat? Yang enggak selalu ingat, kadang lupa juga. Ya. Namun, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan? Ini bukan perkara mengenai, misalnya saya ambil contoh ya, kok kita nggak ke panti asuhan, kita nggak ke panti jompo, kita nggak ke orang-orang susah, bukan. Tapi yang dimaksud di dalam sini adalah orang yang dihabisi oleh iblis, ya entah itu rohnya, jiwanya, ya sehingga tidak bisa jamah Tuhan. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang susah, ya. Jadi sebenarnya yang Allah maksudkan adalah bagaimana kita hari ini memiliki satu pandangan yang jelas. Saya sebagai orang yang telah ditebus, yang dulunya juga mungkin telah dirampok namun telah diselamatkan, harusnya memiliki satu pandangan, yaitu saya harus juga menyelamatkan teman-teman yang lain. Ya, seperti tadi saya baru lihat ada siapa? Elia ya, Elia ajak temannya lagi. Itu artinya apa? Elia sedang menyelamatkan temannya, menyelamatkan rekannya, atau kalau bisa juga boleh keluarganya. Ini realisasi daripada firman. Ya. Jadi bukan hanya, oh aku sudah menjadi Kristen dari kecil, oh aku sudah menjadi orang yang percaya Tuhan sejak kecil. Ya memang kita semua seperti itu. Kita mengasihi Tuhan, nggak bisa diragukan lagi kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita mengasihi orang lain? Apakah kita berdoa untuk orang lain? Kita membawa mereka ke dalam penginapan? Kita membasuh mereka dengan minyak dan anggur? Ya. Hal ini harus menjadi satu dorongan untuk kita berdoa, Tuhan, seberapa hatiku
Ya, seberapa kasihku kepada orang lain. Kadang seringkali kita bernyanyi atau memuji ya. Ada lagu pujian berkata, hanya ini Tuhan permohonanku, hanya ini Tuhan persembahanku, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Apakah hanya terlantun dari mulut kita, atau memang itu keluar dari hati kita? Ya, we are not only Christian, we are the follower of Jesus. Ya, kita adalah pengikut Yesus, jadi kita bukan hanya sekedar Kristen yang tertulis di KTP, tapi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi teladan, menjadi sorotan ya, kita membawa orang beroleh selamat. Demikian pada awal ini saya buka, ya, jadi semoga membuka pikiran teman-teman sekalian. Oke, silakan, masih banyak waktu untuk sharing. Ada? Kak, aku mau nanya dari perjanjian lama kita, boleh nggak, Kak? Boleh. Aku kalau baca kayak gitu kan, Kak, sering bingung gitu. Kenapa orang Lewi itu dibedakan dari bangsa Israel gitu, Kak? Terus budak Ibrani itu maksudnya Ibrani itu bangsa apa gimana, Kak? Gitu sih, Kak. Oke, thank you, Ica. Ayo, atau Kak Iva, atau teman-teman yang lain mau coba dulu? Kak Yoel kayaknya menguasai ini deh. Kak Yoel waktu itu pernah jelaskan soalnya. Silakan. Teman-teman bakal ada yang mau jawab apa-apa? Oke. Ya, jadi apa sebenarnya kan saat pertama bangsa Israel itu dikeluarkan, bukan dikeluarkan, keluar dari bangsa Mesir, dari negara Mesir, kehendak Allah kan sebenarnya adalah ya semua bangsa Israel itu bisa melayani Allah tanpa terkecuali, tanpa mengkhususkan satu suku gitu. Nah, tapi saat di tengah-tengah perjalanan itu kan saat Musa sedang naik ya ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah. Nah, selama 40 hari kalau nggak salah. Nah, itu kan bangsa Israel, sebagai dari bangsa Israel akhirnya membuat suatu patung ya, bentuk lembu emas gitu. Nah, ini kan suatu penyembahan berhala yang sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, tetapi ada satu suku yang tidak ikut-ikutan pada saat itu, yaitu adalah suku Lewi. Nah, karena itulah suku Lewi tadi seperti yang Ica bilang ya, seperti dikhususkan gitu. Bahkan yang berhak ya mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kemah pertemuan, mungkin perabot, tabut dan segala halnya itu adalah orang-orang dari suku Lewi ya, karena hanya orang-orang suku Lewi aja yang saat itu tidak berbagian dengan penyembahan berhala gitu sih. Jadi ya kurang lebih jawabannya itu. Kalau yang pertanyaan kedua tadi apa ya, yang masalah budak, boleh diulang? Yang budak Ibrani, Kak. Sebenarnya Ibrani itu siapa gitu? Apakah bangsa atau gimana gitu? Hitungannya apa ya? Saya agak lupa ya. Kak Eko atau Kak Renat ingat nggak? Kalau Ibrani sendiri itu artinya adalah penyeberang sungai sebenarnya, makna katanya ya. Cuman ya coba Kak Eko, saya agak. Sorry, saya juga baru selesai kegiatan masih makan sambil mendengarkan. Oke, Ibrani benar seperti kata Kak
Yoel ya. Ibrani itu artinya adalah penyeberang sungai. Nah, dari mana bahasa ini berasal? Bahasa ini berasal itu dari ketika Allah memanggil Abraham. Ya, Abraham itu kan awalnya dia tinggal di Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim itu dia di daerah Irak kalau sekarang ya, Mesopotamia. Nah, di Mesopotamia itu ada sungai yang mengapit daratan itu, ya Sungai Efrat sama Sungai Tigris. Itu yang membuat daerah Mesopotamia itu sangat subur. Ya, karena memang pada zaman itu pertanian itu sangat bergantung dari aliran sungai salah satunya ya. Nah, ketika Allah memanggil Abraham, Abraham ini kan keluar dari tanah Ur Kasdim, ya kemudian dia sempat singgah di Haran, dan setelah dari Haran itu dia pergi ke tanah Kanaan, ya tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, jadi untuk pergi dari negerinya, ya pergi dari negerinya itu dia menyeberang sungai. Nah, itulah kenapa dia disebut sebagai orang Ibrani. Ya, itu dari makna sejarahnya. Tetapi kalau dari makna rohaninya, ya hari ini teman-teman ya kita juga adalah orang-orang Ibrani. Ya, Paulus kan menulis surat ya di dalam Perjanjian Baru ya, surat kepada orang Ibrani. Ya. Nah, apa artinya orang Ibrani? Kita ini juga menyeberang. Ya, menyeberang dari mana ke mana? Menyeberang dari tata cara ritual agama di dalam Perjanjian Lama untuk masuk ke dalam realitas Perjanjian Baru. Ya, itu kan kemarin kita di Injil Lukas juga membahas ya bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu lebih menekankan ke tata cara agama. Ya, Tuhan Yesus ditegur, loh itu murid-muridmu kok makan kok tidak membasuh tangannya lebih dulu, ya kan? Terus ditegur juga itu murid-muridmu kok di hari Sabat mengambil gandum ya, mengambil dari gandum dari ladang, itu tidak boleh sebenarnya pada hukum Taurat ya. Jadi orang Farisi ahli Taurat sangat menekankan ke ritual agama ya. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus menyeberang ya, menyeberang dari ritual agama kepada realitas. Nah, realitas itu siapa? Ya, realitas itu apa? Nah, realitas hari ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus hari ini dia bukan Tuhan yang berupa wujud manusia seperti 2000 tahun yang lalu ya. Kalau kita hidup di zaman Injil, hidup di zaman itu ya kita akan berjumpa Tuhan berhadapan muka secara fisik ya. Tetapi dia telah melewati proses mulai dari inkarnasi, hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun, dia mati, ya dia melalui kematiannya ini dia membereskan masalah dosa manusia, menghancurkan iblis, ya menghancurkan Satan yang mencengkram manusia. Nah, kemudian dia bangkit. Nah, di dalam kebangkitan inilah ya, satu hal yang sangat penting, 1 Korintus 15 ayat 45. Ini ayat yang sangat-sangat penting di dalam Perjanjian Baru karena memperlihatkan melalui kebangkitannya dikatakan apa? Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, jadi hari ini Tuhan kita adalah roh. Ya, kita kan sering mengatakan Roh Kudus ya kan. Nah, konsep kita kadang-kadang ya ini kita agak berbicara mengenai Allah Tritunggal ya. Kak Eko juga pernah bahas konsep kita itu kadang-kadang kalau Roh Kudus itu ya sepertiganya Allah ya kan. Nah, Bapa sepertiga, Putra sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Jadi masing-masing ini terpisah ya. Nah, ini konsep yang separuh benar ya. Karena kita tidak bisa terlalu memisahkan Allah ini tiga. Nanti kalau Allah tiga kita jadi politeisme, menyembah tiga Allah. Ya, Allah itu Tritunggal. Ya, dia tiga tapi satu. Ya. Dia
menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh, tetapi dia adalah Allah yang esa. Ya. Nah, sama juga dengan hari ini ya. Nah, kita berjumpa Tuhan bagaimana? Ya kan? Nah, kita berjumpa Tuhan hari ini bahwa Tuhan ya di dalam kebangkitan telah menjadi roh, ya hari ini tinggal di dalam roh kita. Ya. Karena itulah di dalam 1 Timotius ya, pasal yang terakhir ya, itu dikatakan apa? Tuhan Yesus menyertai rohmu. Coba kita buka sebentar. 1 Timotius pasal yang sebentar ya, 2 Timotius kan enggak salah ya. Maaf, saya agak lupa nih. Oke, 2 Timotius 4 ayat 22 ya. Ya. Oke. Nah, Tuhan menyertai rohmu. Wah, ini sangat penting nih adik-adik sekalian ya. Tuhan menyertai rohmu. Ya, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Artinya apa? Hari ini Tuhan ada di dalam roh kita. Ya. Nah, kita harus menyeberang. Menyeberang dalam artian kita biasanya itu apa? Hidup di dalam jiwa kita ya. Hidup dalam jiwa kita itu apa artinya? Ya kita masih banyak kali apa? Melihat hal-hal yang luaran. Misalnya kita memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan ini harus musiknya yang bagus, harus full band misalnya ya kan. Harus ada piano, ada drumnya, ada keyboardnya ya. Nah, saya tidak anti dengan musik yang megah ya, tapi kalau itu akhirnya menjadi patokan kita, kalau kita cuma main gitar, wah kok kelihatannya kurang menjamah Tuhan. Nah, ini kita masih hidup dalam tata cara berarti. Padahal ya zaman Perjanjian Baru adalah zaman di mana Tuhan adalah roh dan ya kita juga tahu kan di Yohanes sendiri dikatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, roh ini sangat penting di dalam zaman Perjanjian Baru. Nah, roh inilah yang membawa kita tadi menyeberang ya dari perkara-perkara lahiriah ke dalam perkara-perkara yang batiniah, ke dalam perkara-perkara yang rohani. Ya, kita harus maju lebih dalam lagi. Ya, kan ketika kita beribadah kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar, tidak dipengaruhi oleh situasi luar, tidak dipengaruhi oleh tata cara luar. Ya, tetapi sepenuhnya ya itu berkaitan dengan bagaimana di dalam roh kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersungguh-sungguh, ya kan? Jadi itulah makna orang Ibrani. Jadi kita ini juga orang Ibrani ya. Kita sudah menyeberang. Ya, menyeberang dari zaman Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru, menyeberang dari tata cara luaran kepada realitas rohani. Ya, ini perkara yang dalam ini, tapi ya kita harus maju sampai di tahap itu. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Bisa jelas banget atau jelas aja? Iya Kak, sudah Kak. Makasih Kak. Amin, sama-sama. Oke, baik, selain Ica, ada lagi yang mau tanya atau sharing? Selama mungkin ada pembacaan Alkitabnya yang bingung, ya. Oke, saya sharing dikit ya. Ya, boleh, Yohanes. Dari pembacaan seminggu kemarin ini juga ya. Sebenarnya udah sempat dibahas juga sih, yaitu di Lukas 11 ayat 28 ya. Ini adalah sikap yang perlu kita miliki juga ya terhadap firman, yaitu ini Tuhan mengatakan bahwa tetapi ia berkata, yang berbahagia atau yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, ini ada ya ditampilkan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah,
Ini saya gantian share screen nggak apa-apa ya, Kok? Oke. Ya, teman-teman, ya mungkin pernah dengar ya bahwa Perjanjian Baru ini ditulis di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, dan kemudian diterjemahkan ke banyak bahasa. Nah, sebenarnya ya bahasa Yunani itu adalah bahasa yang lebih kaya sebenarnya maknanya daripada bahasa Indonesia, yang memang usia bahasa Indonesia kan juga belum lama ya, dan kosakatanya juga ya terbatas. Nah, kalau bahasa Yunani ini kan bahasa yang sudah dari kuno dan makna bahasanya tuh ya lebih kaya gitu. Nah, saya sempat cek juga, khususnya di kata mendengarkan sama memelihara. Oke, saya share screen sebentar. Oke, ini adalah kata ya, yang kata aslinya dari bahasa Yunani untuk kata mendengarkan, akowo. Nah, tetapi bukan ini ya fokusnya, gitu. Tapi maknanya sebenarnya apa sih kata mendengarkan ya secara lebih kaya lagi gitu. Nah, yang pertama ternyata adalah to be endowed ini artinya adalah seperti ya diberkati atau mendapat manfaat gitu dari pendengaran. Ya, jadi mendengarkan firman Allah ini ya membuat kita betul-betul ya diberkati atau mendapatkan manfaat, diberkahi gitu, to be endowed itu. Dan kemudian kita harus ya bagaimana mendengarkannya adalah untuk ya ini sampai consider, mempertimbangkan apa yang telah dikatakan gitu. Jadi seperti ya kalau nggak salah minggu lalu ya sempat kan juga ada disebut mengenai jemaat atau gereja di Berea ya di kitab Kisah Para Rasul yang menyelidiki kitab suci. Jadi betul-betul ada kemauan untuk ya memahami gitu, mempertimbangkan bahkan ya merenungkan juga firman Allah. Kemudian adalah untuk memahami. Jadi ya bukan hanya asal dengar saja, tapi betul-betul sampai paham gitu. Dan ya ini bahkan ya bersih menerima, kemudian juga ini ya to comprehend, to understand. Artinya ya betul-betul memahami secara lengkap ya. Komprehensif itu kan artinya menyeluruh gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat arti atau makna kata ini ya ini ya jauh lebih kaya dibanding hanya sekedar mendengarkan saja. Jadi ya firman Tuhan ini bukan hanya ya asal dengar, dengar dari mungkin kuping kanan, kuping kiri gitu ya, tapi betul-betul ya sampai kita memahami, mendengarkan dengan cermat juga ya, sampai betul-betul ya kita mendapatkan berkat, mendapatkan perawatan dari firman dan memahaminya juga secara komprehensif menyeluruh gitu. Dan yang kedua adalah kata memelihara. Oke, sebentar. Ya, ini bahasa Yunani-nya adalah pilaso. Ya. Nah, kalau kita lihat maknanya, memelihara ini yang pertama adalah menjaga. Ya. To guard, menjaga. To watch ini artinya betul-betul memeriksa, melihat, betul-betul mengamati ya. Dan menjaganya ini seperti ya menjaga seseorang atau sesuatu dengan sampai aman, jangan sampai itu kabur atau jangan sampai itu hilang gitu, bahkan melindungi. Jadi ya setelah kita mendengarkan firman Allah, menerimanya, memahaminya, betul-betul itu ya seperti dijaga gitu ya di dalam diri kita, jangan sampai itu ya bocor atau hilang gitu kan. Dan bahkan to observe gitu, betul-betul ya dengan usaha juga ya untuk mengobservasi ini ya betul-betul jangan sampai ya firman ini hilang gitu, atau ini kan to guard from being lost or perishing. Ya jadi kalau ya ini mungkin salah satu ini ya cara untuk ya kita belajar studi kata gitu kalau istilahnya, belajar firman Tuhan juga. Jadi dari pasal 11 ayat 28 ini Tuhan betul-betul
mau kita ada sesuatu yang lebih ya terhadap firman Tuhan itu. Mendengarkan betul-betul ya, mendengarkan ya sampai betul-betul memahami, menerimanya, mendapatkan berkat manfaat dari firman itu, dan kemudian juga memelihara bahkan menjaga ya, dengan sekuat kita ya. Agar itu juga jangan terlepas, terhilang dari ya diri kita. Ya, kiranya ini juga menjadi dorongan bagi kita ya terhadap firman Tuhan. Khususnya mungkin juga ya bagi teman-teman yang baru bergabung ya malam hari ini, ya kita kan memang ada setiap hari ada pertemuan di Zoom ini untuk membaca Alkitab bersama ya, belajar Alkitab bersama. Ya kayaknya ini juga menjadi satu sarana ya Zoom meeting ini untuk tentu kita bisa mendengarkan, menerima firman Tuhan dan juga belajar untuk memelihara, menjaga firman Tuhan ini. Amin. Amin. Itu terima kasih Yohanes, sangat jelas ya, sangat lengkap. Oke, masih ada lagi? Kita beri kesempatan. Oke, puji Tuhan ya, selamat datang Martin. Kita ada beberapa rekan juga dari UPN di sini ya. Baik, apakah dari Raul, Ricky, Ane, Maria, Berto ada mau sharing atau tanya? Belum, Bang. Baik. Oke. Dari Raul ada Raul? Belum? Halo Bang, udah dulu Bang. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Jadi malam ini banyak yang berkata bahwa ya kita harus mengenal, mengasihi firman Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mengasihi firman Tuhan ya? Kalau kita sendiri belum pernah menjamahnya atau menikmatinya. Nah, maka tadi Kak Yohanes juga sudah bilang ya, dia sudah dijelaskan begitu panjang lebar, kita harus memiliki satu pendengaran ya, satu hal yang bisa kita arahkan kepada Tuhan, yaitu seluruh diri kita. 1 Tesalonika 5:23 berkata apa? Sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, jadi teman-teman malam ini kita tidak begitu banyak sharing, tidak apa, tapi satu perkara yaitu kita harus terus-menerus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Oke, saya mau ngajak untuk kita baca yuk sama-sama yang punya atau sedang pegang Alkitab, Lukas pasal 12 ayat 34. Ya. Sebentar, saya tampilkan aja ya, supaya kita bisa baca sama-sama. Lukas 12 ayat 34 ya. Oke. Mari kita baca sama-sama. Karena di mana hartamu berada, Di situ juga hatimu berada. Oke, baik, saya coba tampilkan di sini ya, hati yang di sini maksud apa? Hati di sini adalah melekat pada harta kita. Jika kita mengumpulkan harta di bumi untuk diri kita, akan sulit bagi hati kita untuk berada di sorga atau untuk Tuhan kita yang terkasih dan kepentingannya. Ya, jadi kesimpulan selama seminggu ini adalah harta. Harta itu bukan hanya sekedar tanda kutip maaf uang ya, tapi juga adalah waktu kita, ya, tenaga kita, ya. Jadi tidak hanya kita melihat satu perkara yang wah nanti kalau aku bagi Tuhan terus hidupku bagaimana. Nah, banyak hari ini orang Farisi ahli Taurat takut juga demikian. Ya, kita tidak bisa mengikuti teladan-teladan yang salah. Justru kita harus apa? Memiliki Tuhan, inilah diriku. Ya, kalau kita memberikan seluruh diri kita pada Tuhan, ingatlah bahwa segala sesuatu itu akan ditambahkan. Ditambahkan berarti apa? Tidak ada yang kurang, bahkan lebih. Jangan suatu takaran yang digoncangkan, ya, itu akan tumpah keluar. Bahkan apa? Memberkati orang lain.
Semoga nanti mulai Senin esok ya, nanti kita akan ada pengumuman. Nah, kita nanti akan di akhir kita ada bahas sama-sama ya. Oke, jadi saya penutup dari saya itu saja. Ya, Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semoga apa yang telah kita lewati seminggu ya, tidak sia-sia. Tapi benar-benar tertanam dalam hati kita, menjadi dorongan, menjadi peneguhan ya, penguatan supaya kita memiliki satu tujuan yang jelas untuk apa saya menjadi orang Kristen. Amin. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Kalau tidak ada lagi, apakah ada tambah? Oke, boleh Ricky. Oke, ya, jadi aku belajar 1 minggu ini adalah apa yang kita baca, apa yang kita renungin selama ini, jangan untuk diri kita sendiri gitu. Ada di ayatnya, aku ambil Lukas 9 ayat 12 sama 13. Poinnya yang ini aku ambil. Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang ini. Ayat 13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Sampai gitu aja. Nah, di sini kan kita sebagai murid-murid gitu. Aku ibaratkan di sini kita adalah bukan makanan jasmani tetapi makanan rohani. Kita adalah murid-murid Tuhan yang jangan membiarkan atau kita melihat teman kita yang belum makan, belum mengkonsumsi firman-Nya Tuhan, jangan kita suruh dia pulang dengan sia-sia gitu. Jangan kita suruh dia pulang dengan kelaparan. Ingatlah dibilang Tuhan gitu, tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Ya, yang memberi makan kita, ya kita yang udah dapat makanan itu gitu. Jadi aku belajar di sini 1 minggu ini apa ya? Kalau hidupku cuma hanya mendengarkan, merenungkan tanpa membagikan gitu, kayaknya aku ini serakah gitu. Hanya orang yang hanya orang yang menerima tapi tidak mau membagikan gitu sih. Itu sih yang aku dapat. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Ricky. Sangat juga menerangi kita ya, bahwa memang tidak cukup hanya menerima, tapi juga perlu memberikannya, menyalurkannya. Sehingga kita tidak menjadi bencana yang hanya untuk diri sendiri. Amin. Puji Tuhan. Ada tambahan, Kak Eko? Cukup? Baik, cukup karena udah lewat 8 menit ya. Kita belajar tepat waktu juga. Untuk teman-teman masih banyak yang mengerjakan tugas setelah ini. Kita langsung tutup dalam doa saja. Ya. Amin. Baik, apakah Raul bisa terima dalam doa? Berhalangan ya? Oke, kalau gitu sekalian Ricky ya, boleh? Oke Bang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami di sini Tuhan, sharing-sharing Tuhan tentang apa yang kami dapat Tuhan, tentang apa yang kami renungkan selama ini Tuhan. Tuhan, kiranya 1 minggu ini Tuhan Yesus, kami udah melewati 1 minggu dengan setiap hari Tuhan Yesus ada kerinduan untuk membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus setiap minggunya kami bertumbuh Tuhan. Pimpin kami agar kami bukan hanya stuck Tuhan Yesus, hanya di situ-situ aja Tuhan. Tapi kami dapat berjalan terus Tuhan Yesus melalui jalan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Engkau yang memberikan kami kesehatan dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa anak-Mu. Haleluya, amin. Amin.